Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asbiasi Diki, BP 1004. Saya berasal dari kelompok 1. Di sini saya akan mewakilkan kelompok 1 dalam menjelaskan hasil diskusi kami mengenai teori-teori perkembangan kota. Dari hasil penelusuran kami, kami berhasil mendapatkan beberapa teori mengenai perkembangan kota. Itu yang pertama adalah teori konsentris. Teori konsentris ini dikemukakan oleh Burgess itu atas dasar studi kasusnya mengenai morfologi di kota Chicago. Nah, menurutnya sesuatu kota yang besar mempunyai kecenderungan berkembang ke arah luar di semua bagian-bagiannya. Jadi masing-masing zona tumbuh sedikit demi sedikit ke arah luar. Nah, oleh karena itu, karena semua bagi-bagiannya berkembang ke segala arah, maka pola keruangan yang dihasilkan akan berbentuk seperti lingkaran yang berlapis dengan daerah pusat kegiatan sebagai intinya, kayak seperti ibu kota. Nah, tata ruang kota yang ada pada suatu kota itu biasanya mengikuti suatu pola konsentris. Nah, jadi ada beberapa pola konsentris yang kami temukan. Pertama adalah daerah pusat atau kawasan pusat bisnis. Nah, daerah ini bisa sering disebut juga sebagai pusat kota gitu. Dalam daerah ini terdapat bangunan utama untuk melakukan kegiatan baik sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Itu contohnya kayak daerah pertokoan, bank, perkantoran, dan lain-lain gitu. Nah, yang kedua, itu ada namanya daerah peralihan. Itu daerah ini kebanyakan dihuni oleh golongan penduduk yang kurang mampu dalam kehidupan sosial ekonominya. Nah, jadi penduduk ini sebagian besar terdiri dari pendatang-pendatang yang tidak stabil gitu atau musiman. Nah, yang kedua adalah daerah pabrik atau perumahan pekerja. Daerah ini dihuni oleh pekerja-pekerja pabrik. Nah, kondisi perumahannya sedikit lebih buruk daripada daerah peralihan karena kebanyakan para pekerja tinggal di sini adalah golongan pekerja kelas bawah gitu. Nah, yang keempat, daerah perumahan yang lebih baik kondisinya gitu. Ini kayak daerah ini dihuni oleh penduduk yang lebih stabil keadaannya gitu atau menengah lah gitu. Kemudian ada namanya daerah penglaju. Nah, daerah penglaju ini biasanya itu dipengaruhi oleh pola hidup daerah pedesaan di sekitarnya gitu. Jadi sebagian menunjukkan ciri-ciri kehidupan perkotaan dan sebagian yang lain menunjukkan ciri-ciri kehidupan pedesaan. Nah, jadi kebanyakan penduduknya mempunyai lapangan pekerjaan non-agraris dan merupakan pekerja-pekerja penglaju yang bekerja di dalam kota. Nah, tapi sebagian yang lain penduduk juga bekerja dalam bidang pertanian. Nah, yang kedua adalah teori sektor. Nah, teori sektor ini dikemukakan oleh Hamor. Itu dinyatakan bahwa perkembangan baru yang terjadi dalam suatu kota itu berangsur-angsur atau menghasilkan kembali karakter yang dipunyai oleh sektor-sektor yang sama terlebih dahulu gitu. Nah, alasan ini terutama didasarkan pada adanya kenyataan bahwa di dalam kota-kota yang besar itu terdapat variasi sewa tanah atau sewa rumah yang besar. Nah, belum tentu sesuatu tempat yang mempunyai jarak yang sama dengan pemukiman akan mempunyai nilai sewa gitu, atau pusat kota mempunyai nilai sewa atau tanah atau rumah yang sama gitu. Jadi atau belum tentu semakin jauh letak atau tempat daerah tersebut itu akan mempunyai nilai sewa yang semakin rendah gitu. Nah, kadang-kadang daerah tertentu dan bahkan sering terjadi bahwa daerah-daerah tertentu yang letaknya lebih dekat dengan perkampungan itu mempunyai nilai sewa tanah atau rumah yang lebih rendah daripada daerah yang jauh dari perkampungan gitu. Nah, yang selanjutnya itu mengenai teori pertumbuhan kota. Itu menurut Kostov atau Spiro Kostov, itu beliau berpendapat bahwa kota adalah leburan dari bangunan dan penduduk.
Sedangkan bentuk kota pada awalnya adalah netral. Tetapi kemudian berubah sampai hal ini dipengaruhi oleh budaya yang tertentu. Nah, bentuk kota itu ada dua macam menurut dia. Pertama tuh geometri dan kedua tuh organik. Nah, jadi dan terdapat juga dikotomi bentuk perkotaan yang berdasarkan pada bentuk geometri. Geometri kota yang pertama tuh adalah planet namanya. Planet dan unplanet. Itu planet tuh terencana gitu ya. Nah, jadi sedangkan unplanet tuh yang tidak terencana. Nah, kemudian yang organik nih, elemen-elemen pembentuk kota organik, beliau tuh menganalogikannya secara biologis seperti organ tubuh manusia, seperti skor, open space itu sebagai paru-paru, gitu, atau center pusat kota sebagai jantung, gitu. Kemudian jaringan jalan itu sebagai saluran darah atau sel-sel darah gitu. Kemudian kegiatan ekonomi beliau menganalogikannya seperti sel yang berpikir, bank, pelabuhan, kawasan industri itu sebagai jaringan ekosistem tubuh gitu. Nah, jadi dalam suatu kota organik terjadi saling ketergantungan antara lingkungan fisik dengan lingkungan sosial. Dan dalam beberapa teori pertumbuhan kota itu juga kami temukan itu terdapat beberapa pandangan yang berkaitan dengan perubahan suatu kawasan dan sekitarnya sebagai bagian dari suatu kawasan perkotaan yang lebih luas. Nah, menurut Gallion dalam bukunya The Urban Pattern itu disebutkan bahwa perubahan suatu kawasan dan sebagian kota itu dipengaruhi oleh letak geografis suatu kota. Nah, hal ini tentu sangat berpengaruh terhadap perubahan akibat pertumbuhan daerah kota tersebut. Apabila terletak di daerah pantai yang landai pada jaringan transportasi dan jaringan hubungan antar kota, maka kota akan cepat tumbuh sehingga beberapa elemen kawasan kota akan cepat berubah gitu. Nah, dalam proses perubahan yang menimbulkan distorsi itu atau meningkatnya skala perubahan cukup besar, itu dalam lingkungan termasuk dalamnya perubahan penggunaan lahan secara organik, itu terdapat beberapa hal yang bisa kita amati. Itu yang pertama, pertumbuhan itu terjadi satu demi satu, sedikit demi sedikit atau terus menerus gitu. Nah, yang kedua, itu pertumbuhan yang terjadi tidak dapat diduga-duga dan tidak dapat diketahui kapan dimulai dan kapan akan berakhirnya. Nah, hal ini tergantung dari kekuatan-kekuatan yang melatar belakangi kota tersebut. Dan ketiga, adanya proses perubahan lahan yang terjadi itu bukan merupakan proses segmental gitu yang berlangsung tak bertahap, tapi merupakan proses yang komprehensif dan berkesinambungan. Nah, yang selanjutnya itu perubahan yang terjadi itu mempunyai kaitan erat dengan emosional. Emosional di sini kita kaitkan dengan sistem nilai yang ada dalam populasi pendukung atau penduduk gitu. Kemudian yang kelima, faktor penyebab perubahan lainnya adalah vision atau kesan gitu. Optimalnya kawasan, penataan yang maksimal pada kawasan dengan fungsi-fungsi yang mendukung, penggunaan struktur yang sesuai pada bangunan, serta komposisi tapak pada kawasan. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan.